Ngapunten boleh tahu keluhan jenengan apa sih Pak? Keluhan ini akhir-akhir ini diabetes, terakhir itu saya tes 350. Yang saya keluhkan benjolan di payudara saya. Saya punya keluhan itu tensi saya itu naik turun. Tensi saya itu 155. Riyen nggih mboten saged napa-napa, siram nggih nyirami, tilem lenggah ngaten nggih mawon. Alhamdulillah akhir-akhir ini ketemu King Pandanu sudah habis 2,5 botol. Tenaga saya alhamdulillah ada tenaga dan alhamdulillah tidak pernah lemas. Ibu-ibu ingkang sakit darah tinggi kados kula niki monggo minum King Pandanus biar sehat kados kula niki. Samenika wonten King Pandanus nggih alhamdulillah samenika sampun saged maem pun kathah. Alhamdulillah wonten perubahan kathah sanget. Saya minum King Pandanus sekarang mulai reda. Minum ini King Pandanus ini badan saya kan lebih kuat. Minum King Pandanus setiap hari. Ribuan orang telah membuktikan khasiat King Pandanus. Sekarang giliran Anda. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Sehat selalu ya. Kita ketemu lagi sama program kesayangan Anda. Waktunya sehat bersama dengan King Pandanus Super Antioksidan Kapsul Ekstrak Buah Merah Papua. Waduh, saya yakin di antara Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini sekarang tentunya lebih sehat, lebih baik, dan lebih percaya diri. Karena kita tahu pandemi ini masih terus ada seperti itu. Dan kita juga harus yakin bahwa tubuh kita sehat, tapi bukan hanya sekedar yakin, tapi juga harus ada ikhtiar. Di antaranya adalah dengan makan makanan yang bergizi, dan jika tambahkan nutrisi yang tepat, Anda bisa mengkonsumsi King Pandanus. Waktunya sehat, hari ini saya Siti Hasa akan memandu 30 menit ke depan. Dan saya nggak sendiri dong, ada yang selalu menemani kita dengan hangatnya dan memberikan edukasi tentang kesehatan lebih detail lagi. Ada Gus Imron selaku narasumber yang sudah ada di studio bersama dengan kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari senyumnya kelihatan pemirsa. Berarti beliau bahagia. Sudah konsumsi King Pandanus? Selalu. Sama ya kita. Alhamdulillah. Dan juga saya nggak sendiri, nggak berdua saja. Di sebelah kita juga ada sesama Gus juga. Ini adalah Gus Takin. Beliau dari Pondok Pesantren Haji Yakub Lirboyo Kediri. Dan sekaligus juga ini koordinator dari komunitas OI Kabupaten Kediri. Wah, ini kayaknya selain juga beliau memang berkecimpung di dunia pesantren, tapi beliau juga suka mengenai masalah komunitas ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Gus Takin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini sesama Gus. Satunya ada Gus Imron, satunya Gus Takin. Saya harus nyebutin namanya biar nanti nggak salah panggil saya. Pemirsa, saya Gus gimana? KW. Gus KW? KW. Apa itu? Karena wanita. Ada aja. Menarik loh ya obrolan kita. Apalagi kalau kita berbicara mengenai masalah kesehatan. Kalau kita senyum, maka senyum itu akan membuat kita insya Allah imun ini akan meningkat. Begitu. Kalau susah, cemberut terus, kita bisa sakit nanti. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu adalah cara alami untuk meningkatkan imun tubuh. Bagaimana cara alaminya supaya Anda tidak salah simak. Anda bisa simak mulai dari awal sampai dengan akhir. Saya langsung ke Gus Takin ya, Gus Imron. Gus Takin, ini kan Gus Takin juga termasuk salah satu, katakanlah memang untuk aktivitasnya di pondok pesantren cukup sangat padat ya. Ngurusin yang namanya para santri, kemudian juga ngisi pengajian juga. Nah, ini bagaimana cara untuk menjaga supaya tubuh itu selalu sehat
biar bisa ngaji mulai dari pagi sampai ketemu pagi lagi? Gimana Gus Takin? Ya, saya ini kan anggota DPD ya, DPD. Dinas Pengajian Daerah. Ada istilah baru ya, Iya. DPD. Jadi kalau malam itu daerah-daerah ke gunung-gunung gitu ya. Nanti kalau pulang itu diberi tiwul. Oh, iya. jadi barter. Iya. Seperti itu. Kalau saya di rumah ini pamong praja saya. Jadi papa ngomong, mama kerja. Weh, ada istilah tertentu. Iya. Jadi pamong praja, papa ngomong, mama kerja. Jadi saya ngomong anak-anak. Kemudian santri-santri yang ikut istri saya, nah ini kan papa ngomong. Kemudian ya mama istri saya ya menata bisnisnya kan begitu. Maka istilahnya kan saya ini pamong praja begitu. Kalau boleh tahu ini istri bisnis apa ya? Jadi penasaran, jadi kepo loh Gus Imron. Iya, jangan kepo lah. Biasanya kalau yang namanya ngurusin pondok pesantren pasti berkutatnya mengenai masalah santri, distribusi pangan juga kan Gus Imron seperti itu kan. Nah, ini ternyata punya usaha, kira-kira apa? Barangkali mungkin juga bisa menjadi inspirasi yang lain ini. Ya, hanya kaitannya dengan santri, kebutuhan santri, makanan santri dan lain sebagainya kan cuma seperti itu. Bukan bisnis yang besar seperti Gus Imron ini. Saya nggak bisa untuk makan lah. Nah, ini di balik aktivitas yang sangat begitu padat, walaupun pandemi ini saya lihat di story-nya dari Gus Takin ini ya, ini selalu ngaji kemana-mana. Walaupun memang ngajinya terbatas nggak kayak seperti dulu. Cara menjaga supaya selalu sehat ini mulai aktivitasnya mau dari pagi seperti apa nih Gus Takin? Ya, bangun jam berapa paginya? Ya, enggak mesti lah. Sendik. Punya tidak berlebihan. Bangun jam berapa? Ya. Ini yang kacau. Persoalan tidur bagi saya persoalan yang kacau. Karena saya kan kalau malam ya setelah dari daerah kadang jam 9, 10, 11 kemudian rumah ada anak-anak menemani mereka zikiran jam 9, jam 11, jam 1. Jadi tidurnya ya nggak mesti gitu loh. Tapi kalau bangunnya mesti saya. Selalu ya? Bangunnya mesti. Jadi sebelum subuh ya kadang ya setelah subuh ya bangun. Karena juga harus menemani anak-anak untuk zikiran, ngaji dan lain sebagainya. Ya sebatas itu. Sebatas itulah. Kemudian istri saya itu agak kikrik. Masalah makanan atau apa ini? Masalah makanan. Kadang masalah masalah jamu, suruh minum jamu padahal saya itu paling benci jamu dulu. Tapi karena saya ini dipaksa. Kan ya itu salah satu tanda kalau beliaunya sangat mencintai jenengan loh. Iya. Diperhatikan ya, dikasih jamu. Terus kemudian gimana? Karena dipaksa akhirnya memang harus terpaksa mengkonsumsi jamu seperti itu. Ya karena saya cinta. Ya. Diminum. Saya minum. Padahal saya benci betul dulu. Gus Takin, kalau untuk filosofi hidup, Gus Takin punya filosofi hidup seperti apa sih? Tidur tepat waktu atau mungkin orang hidup itu harus imbang antara kita beribadah dan juga kita ikhtiar untuk sehat atau gimana? Ya, ini filosofi saya ya, bukan yang lain ya. Hidup seperti air mengalir. Kita seperti air mengalir ngikutin saja atau gimana nih? Air itu jernih. Jadi pikiran jangan sampai kemudian dikotori dengan suudzon kepada orang, suudzon kepada yang lain. Saya merasa kalau saya itu punya punya rasa umumnya suudzon kepada orang lain, kepada mungkin jamaah, kepada yang lain, masya Allah hidup itu sempit betul, ngos-ngosan gitu loh. Saya merasa begitu, makanya hidup seperti air yang mengalir. Air mengalir ya. Umpamanya kita ada batu-batuan ya, kemudian dihadang oleh batu-batuan, cari jalan yang kecil masuk. Gitu. Kita menyelinap ya? Iya, karena masih kecil. Tapi ingat, kalau sudah besar, semua akan tenggelam oleh air itu. Filosofi hidup ini perlu kita garis bawahi ya Gus Imron ya. Karena ini mungkin tidak terfikirkan oleh kita bahwa hidup itu kita perlu mengikuti arus air, tetapi juga harus ada arahannya seperti itu. Kalau untuk masalah kesehatan nih, biasanya kan tadi kan istri juga menyarankan untuk mengkonsumsi yang rempah-rempah seperti itu. Ini kemarin katanya sudah mengkonsumsi King Pandanus, rasanya bagaimana ke tubuh ini? Kayak ngefeknya sekarang loh ya. Iya. Jadi kan istri saya kan sering minta saya untuk jahe, kunir, madu, kemudian ya
tambah apa? King Pandanus tambah apa ya? Tambah enteng lah. Tambah enteng. Tambah enteng. Rasanya ketika mengkonsumsi berarti badan dulunya mungkin berat atau gimana nih, Gus Sakin? Ya aktivitas itu tambah enteng, tambah enteng, tambah nyaman. Ya, tambah nyaman. Nah. Saya itu tiap hari itu keluar. Gitu. Iya. Oke. Nah, Gus Imron, bagaimana menanggapi ini? Kalau sudah mengkonsumsi King Pandanus, ternyata untuk menjaga daya tahan tubuh sangat bagus sekali ke badan enteng. Menarik seperti yang disampaikan oleh beliau tadi sebetulnya. Iya. Hidup itu seperti air mengalir. Ini kan ada dua filosofi dasar, air. Sementara ini kan banyak kita ketika bicara filosofi itu mengalir gitu. Jernihnya air yang saya garis bawahi yang disampaikan beliau ini. Berpikiran jernih. Termasuk itu kunci kenapa beliau awet bugarnya. Karena apa? Stres, berpikir yang berlebihan, apalagi berpikir berburuk sangka itu menguras energi luar biasa. Kadang-kadang kan mencari-cari kesalahan orang untuk bisa maido bahasa Jawa. Mengkambing hitamkan orang. Ini luar biasa. Dan melihat aktivitas beliau, kalau kita lihat jam istirahat beliau relatif tidak teratur. Kalau dari sisi medis pasti orang akan mengatakan wah ini bahaya bagi kesehatan. Tapi beliau punya buffernya. Apa? Berpikir jernih. Berpikir fresh. Itu luar biasa loh Mbak untuk meningkatkan. Bahkan dari beberapa penelitian stres, orang hanya berpikir namanya stres itu hanya memikirkan masalah, Gus. Sementara berburuk sangka itu lebih dari sekedar stres loh. Dia menganalisa kok. Menganalisa orangnya kira-kira kenapa ya? Kok bisa begitu kan menganalisa berburuk sangka itu. Setengahnya juga kepo ya. Lebih dari stres. Kalau stres saja mampu menurunkan imunitas tubuh sekitar 70%, bayangkan. Nah, artinya apa? Beliau memberikan tips yang sangat luar biasa. Satu lagi, cintanya sang istri kepada beliau. Dikasih yang namanya jamu tadi. Meskipun beliau nggak suka, karena cinta yang nyenengke tetap dikonsumsi. Tapi beliau merasakan kan, tetap fresh, tetap seger dengan segala aktivitas beliau. Nyuwun sewu, ngurusi santri bukan hal yang sederhana. Dengan berbagai macam karakter anak loh. Itu luar biasa. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, beliau memiliki kunci yang luar biasa, berpikir jernih. Berpikir jernih. Bukan ngurusi santri, Gus. Pripun? Menemani kehidupan mereka. Perlu meluruskan ya, menemani para santri. Mbak, menemani itu konsekuensinya lebih berat loh Mbak, gitu loh. Artinya apa? Mendalami bagaimana karakter santrinya. Kalau menemani kan berarti temannya santri lebih dekat lagi gitu loh Mbak. Bisa saja Gus sekarang. Obrolan sesama Gus ini akan sangat lebih menarik sekali pemirsa saat Anda tahu bahwasanya yang ada di depan mata Anda, di depan layar Anda ini ya, ini ada King Pandanus yang memberikan banyak sekali manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh kita secara alami. Dan saya ingatkan sekali lagi, di pandemi ini Anda harus benar-benar memprotek diri Anda sekeluarga untuk rutin mengkonsumsi King Pandanus ya. 3 kali sehari 1 kapsul. Dan jangan lupa harus dengan makan makanan yang bergizi. Kita nanti akan bahas mengenai makan makanan bergizi seperti apa. Jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Tetap ada di sini bersama dengan Waktunya Sehat bersama dengan King Pandanus. Tidak hanya jumlah kasus yang meningkat, jumlah tiap hari pasien COVID terus bertambah. Riuh sirine ambulans membuat hati gundah. Siapa lagi gerangan yang terkapar lemah? Waspada dan terapkan prokes 5M. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan minum King Pandanus, super antioksidan dari Papua. King Pandanus mengandung karotenoid, asam oleat, omega 3, omega 9, serta sumber kalori dan multivitamin untuk menjaga stamina dan vitalitas tubuh. Saatnya Anda dan keluarga meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. King Pandanus, super antioksidan, ekstrak buah merah Papua. Virus, polutan, radikal bebas mengintai di setiap aktivitas kita. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, tubuh sangat rentan akan COVID-19. Ditambah lagi dengan keberadaan virus COVID-19 gelombang kedua yang lebih berbahaya dan lebih cepat menyebar. Jangan lengah. Konsumsi King Pandanus Super Antioksidan, kapsul ekstrak buah merah Papua yang telah terbukti membuat tubuh lebih kuat dan mampu menangkal radikal bebas seperti kanker sampai COVID-19.
King Pandanus terbuat dari ekstrak Pandanus conioideus fructus yang secara turun-temurun dipercaya masyarakat Papua dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. King Pandanus, super antioksidan, ekstrak buah merah dari Papua. Waspada COVID-19. Tetap jalankan protokol kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, gunakan masker, hindari kerumunan dan jaga jarak. Tingkatkan kualitas kesehatan Anda dengan cara konsumsi pangan yang berkualitas, istirahat yang cukup, hindari stres, serta olahraga yang teratur. Serta tingkatkan imunitas dan daya tahan tubuh Anda dengan konsumsi King Pandanus, ekstrak buah merah Papua, kaya terhadap antioksidan, super antioksidan yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh Anda sehingga terhindar dari COVID-19. Kita kembali lagi di Waktunya Sehat bersama dengan King Pandanus Super Antioksidan Kapsul Ekstrak Buah Merah Papua. Gimana, sudah diminum King Pandanusnya? Wah, pasti ada perbedaan dong sebelum dan juga sesudah. Ini akan memberikan efek positif kepada Anda ketika Anda mengkonsumsinya secara rutin. Namun, bagi Anda yang sehat, boleh nggak mengkonsumsi King Pandanus? Kita nanti akan tanyakan ya. Di sini ada Gus Imron dan juga Gus Takin bersama dengan kita dalam program Waktunya Sehat. Kita akan selalu memberikan banyak sekali info kesehatan kepada Anda supaya Anda tetap terjaga kesehatannya. Begitu ya, Gus Imron? Betul, Gus Takin? Ya, oke. Nah, sebelum kita mulai lagi, sebelum kita ngobrol lebih jauh, gimana kalau kita minum King Pandanus? Biar obrolan kita nanti akan lebih berasa sehatnya seperti itu. King Pandanus yang ada di depan kita tentu kandungannya sangat banyak ya, Gus Imron ya. Ini ada ekstrak buah merah Papua. Di dalam ekstrak buah merah Papua ini banyak sekali, ada omega 3, omega 9 dan lain sebagainya. Nanti akan dikupas sama Gus Imron. Nah, ini Gus Takin mohon maaf. Ini bisa terima kasih. buka terlebih dahulu. Gus Imron, yang mana nih? Sama saja. Baik. Kita minum King Pandanus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Monggo, Gus. Supaya selalu sehat. Wih, menarik ini. Aman ya. Monggo, Gus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segar sekali. Matur suwun, Gus. Terima kasih. 3 kali sehari. Ini kita juga memberikan artinya adalah ketika King Pandanus memberikan kontribusi terhadap tubuh kita, pasti kita akan merasakan khasiatnya buah merah Papua. Gus Imron, kalau tadi Gus Takin sudah menceritakan mengenai gaya hidup yang tadi. Aktivitas beliau yang luar biasa. Aktivitas beliau, kemudian juga apa yang beliau makan. Nah, ini bagaimana sih supaya pola hidup kita tuh selalu sehat? Ya, gini Mbak Cindy, ada satu hal yang saya garis bawahi dari yang jenengan sampaikan tadi. Bahwa apakah orang sehat perlu mengkonsumsi King Pandanus? Iya. Pertanyaan saya sederhana, Anda yakin diri Anda sehat? Atau Anda tidak merasa sakit? Definisi sehat itu gimana? Tidak merasakan sakit atau gimana? Ketika kita bicara sehat, sebetulnya kan ketika terjadi homeostasis tubuh kita, seluruh organ bekerja dengan optimal. Tapi jangan lupa, proses penuaan itu ada kerusakan sel yang tidak bisa kita tolak. Usia 30 ke atas, 40 tahun ke atas, mulai terjadi degenerasi selnya. Sel mulai ada yang rusak. Salah satunya, mohon maaf nih, paparan radikal bebas. Nah, paparan radikal bebas ini bisa eksogen, bisa endogen. Eksogennya karena kita terpapar dari luar secara langsung. Endogennya dari proses metabolisme tubuh kita yang tidak lengkap. Terjadi sisa-sisa metabolisme. Ini menjadi radikal bebas. Kalau tubuh kita tidak memiliki antioksidan yang bagus, seolah-olah sudah gaya hidupnya sehat, tetapi lama-kelamaan akan menjadikan masalah. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, radikal bebas ini mampu mempengaruhi DNA manusia.
Loh, nggak sederhana. Bisa berpengaruh seperti itu ya? Iya, makanya apa kalau saya bilang orang sehat perlukah bukan boleh atau tidak. Pertanyaannya perlukah mengkonsumsi King Pandanus atau tidak? Kalau saya bilang sebaiknya mengkonsumsi. Karena ini super antioksidan. Kalau Gus Takin tadi merasakan ketika mengkonsumsi King Pandanus badannya sehat walaupun tidak punya penyakit, tapi yakin ya Gus Takin ya sehat. Saya balik nanya lagi dong. Ini yang saya mau tanyakan. Gimana nih? Sama Gus harus tanya. Orang di atas umur 40 harus hati-hati katanya begitu. Ini gimana? Dulu saya kan jenengan Joshua berapa sekarang? 45 saya. Pantaran saya. Dulu itu saya umur 20-an, 30-an ya seperti yang dikatakan Mbak Cindy. Saya itu dulu pendiri OI. Sekarang sudah tidak sekarang. OI orang Indonesia. Jadi saya banyak tidur di jalan, kemudian menemani teman-teman yang ada di jalan umur 20, 30. Jadi kena angin sudah biasa. Tapi sekarang umur 45, aduh, harus mengurangi harus mengurangi aktivitas di luar. Lah ini kira-kira supaya tetap fit seperti saya muda itu gimana? Ini gimana ini? Beliau di satu sisi luar biasa. Iya. Beliau merasa bahwa ada perubahan memang dalam daya tahan tubuhnya. Ketika beliau dulu usia 20 masih oke, gitu lah. Di pinggir jalan karena angin jam 2 masih oke. Tapi ketika sekarang dengan bertambahnya usia, Gusti Allah Mbak, ora ono wong diarani tambah tua terus tambah semangatnya mungkin, tetapi secara fisik memang secara alamiah akan terjadi proses kerusakan sel, terutama sel otak nih. Sel otak itu akan degenerasi yang tidak reversible, tidak bisa diperbaiki lagi. Sangat berbeda dengan bagian organ tubuh yang lain. Tetapi sekali lagi, saya selalu menggunakan hal yang sederhana. Apa? Kita punya kendaraan, pasti ketika usia kendaraan terus dipakai, antara baru dengan yang sudah agak lama pasti beda Gus. Tetapi motor lama pun akan nyaman kalau penggunaannya tepat, dirawat dengan tepat, servis berkala, ganti oli secara tepat, tapi juga jangan kebut-kebutan. Mantap. Harus disesuaikan dengan mesin ya. Iya, kalau beliau seperti ini ya dengan tapi gini, ini anugerah Allah yang luar biasa. Di satu sisi beliau mengatakan beliau menyampaikan bahwa fisiknya sudah berbeda nih. Daya tahan terhadap angin lah yang sederhana gitu di luar gitu sudah berbeda. Tetapi manusia memiliki kelebihan apa? Di sisi apa? Ketika bertambah usia, biasanya daya nalar dan emosinya mulai menurun. Ini yang akan kemudian membalance. Ketika ada penurunan fungsi sel yang lain, tetapi ada balance dalam imunitas tubuhnya karena lebih slow. Harusnya filosofinya padi, tambah tua tambah merunduk. Tapi mudah-mudahan Mbak Cindy enggak ya, tambah usia atau tambah gue ini kan kita nggak tahu Gus gitu loh. Terus kalau untuk Gus Imut kan di usia 40 ini dulunya kena angin nggak masalah. Sekarang ada perubahan secara fisik memang secara alami ya Gus ya. Apakah mungkin ada makanan yang perlu difokuskan? Saya bukan termasuk kategori orang yang mempantang makanan demi pantangan. Semua boleh dimakan? Ya, enggak. Saya mengangkatan Gus. Karena apa? Ketika tubuh kita berjalan normal, makanan yang tidak boleh kita konsumsi hanya makanan haram. Oke. Setuju Gus Takin? Ini setuju betul. Ya, gitu. Karena saya pengajian kan mesti ya makanannya kan macam-macam ya. Prasmanan nih banyak. Kalau dimakan gimana? Iya betul. Nah, satunya itu Mbak, artinya apa? Ketika tubuh kita ini berjalan normal, sistem kardiovaskularnya oke, gastrointestinalnya oke, sistem respiratorinya oke, nggak ada yang perlu dipantang. Beda ketika kemudian sudah ada hasil diagnosis, asam uratnya tinggi, baru itu tidak akan terjadi ketika apa? Gaya hidup kita sehat. Nah, itulah fungsi dari King Pandanus tadi. Ternyata sangat penting sekali dalam artian haruskah orang sehat mengkonsumsi King Pandanus? Jawabannya adalah harus dan boleh. Juga harus juga boleh. Di dalamnya itu ada ekstrak buah merah Papua yang dimana Gus Imron selalu menyampaikan bahwa ekstrak buah merah Papua sangat membantu sekali, apalagi untuk daya tahan tubuh. Kalau di sini perannya adalah yang mana nih yang berperan aktif di dalam kandungan King Pandanus itu tadi? Sebetulnya secara keseluruhan, gini, ini yang ingin saya sampaikan. Seringkali kita mendikotomikan komposisi produk. Oh, mata saya bermasalah, berarti saya konsumsi vitamin A. Gusti Allah mboten nate ngoten, Mbak.
Setiap produk itu selalu kompleks komposisi. Namanya buah pepaya, isinya ora gur vitamin C tok. Jenenge wortel, isinya ora gur beta karotin tok. Ada vitamin yang lain. Iya, berarti. makanya selalu saya sampaikan. Seringkali kita bermasalah karena menganggap yang satu lebih penting dari yang lain. Tetapi secara kompleks, King Pandanus, ekstrak buah merah Papua ini memang super antioksidan. Nah, kita tuh nggak bisa menghindari oksidan yang dari luar ataupun yang dari dalam tubuh kita, dan itu fisiologis. Tetapi ketika berlebihan itu akan jadi masalah. Nah, yang menjadi masalah lagi apalagi kalau Anda sudah mengetahui mengenai King Pandanus, manfaatnya ini bisa untuk mencegah yang namanya COVID-19 dan juga untuk penyakit-penyakit kronis lainnya. Betul. Segera saja loh Anda melakukan pemesanan. Pesannya di mana? Di bawah ini ada call center yang bisa Anda hubungi. Silahkan Anda bisa langsung melakukan pemesanan dan tentunya akan sampai ke daerah Anda, seluruh Indonesia bahkan juga luar negeri ya. King Pandanus super antioksidan ekstrak buah merah Papua membantu untuk proses pemulihan bagi penyakit kronis maupun juga untuk daya tahan tubuh. Kembali lagi sama Gus Imut. Gus Imut berarti tidak ada pantangan apapun ya dalam hal makanan? Semua masuk ya? Selama ini begitu. Selama ini begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemana-mana juga selalu bawa air putih atau gimana nih? Enggak. Kan disediakan. Oh iya. Iya, setiap acara mesti ada air putih. Nggak perlu bawa kemana-mana. Iya. Tadi setiap ganti satu acara, saya setiap malam itu ada 2, 3, kadang 4 acara gitu loh. Iya. Dan mesti ada air putih. Air putih juga, kopi juga iya, cemilan juga iya. Iya, itu pasti gitu loh. Semua masuk ya Gus Takin ya. Tapi saya mengira-ngira kalau saya makan di sini berapa, di sana nanti berapa banyak gitu. Saya enggak bisa makan semuanya. Iya, betul. Kaitannya sama untuk menjaga daya tahan tubuh kan juga ada balancing antara yang kita bahas dengan Gus Imut tadi. Ini gimana ini Gus menanggapi tersebut? Satu sisi seringkali kemudian kita bicara beliau dengan kesibukannya seperti itu bagaimana ya? Iya. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Beliau menikmati itu. Nah, ketika kita melakukan sesuatu itu karena nikmat, ya beda. Memang tidak menjadi beban akhirnya. Dan itu salah satu trik beliau untuk sehat. Sementara banyak orang yang kelihatannya tidak bekerja, tidak beraktivitas, tapi kenapa malah sakit? Karena dengan tidak beraktivitas itu beban bagi dia. Iya. Sebagai contoh, wah aku dikira wong nganggur. Itu kan beban. Sekali lagi saya sampaikan, dari awal ketika kita diskusi sama beliau memiliki tips yang luar biasa. Apa? Air yang jernih, berpikir jernih, hindari stres. Dan akhirnya beliau membuktikan loh. Di usia seperti ini beliau relatif tidak ada pantangan, tapi satu, mengukur, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan tentu tidak bagus. Iya, baik agama pun juga kesehatan. Ya saya juga mengukur perut saya juga. Seberapa banyak begitu ya yang perlu dimasukkan ke dalam tubuh. Betul. Hal yang paling menarik dari King Pandanus yang kita obrolkan ini adalah dari kandungan buah merah Papua inilah menghasilkan banyak sekali, ada vitaminnya juga ya Gus ya. Kemudian juga Gus Imron juga menyampaikan ada beta karotin, dan kemudian juga ini tentu sangat harus Anda siapkan di rumah ya. Karena King Pandanus ini banyak yang sudah membuktikan bukan hanya sekedar mereka yang punya penyakit kronis atau juga penyakit yang memang mohon maaf ini adalah kayaknya urutan kayak hipertensi itu juga penyakit yang mematikan juga. Anda bisa langsung melakukan tindakan dalam artian adalah membeli King Pandanus. Dan King Pandanus bisa Anda dapatkan langsung di call center bawah ini. Saya pastikan Anda tidak akan menyesal setelah mengkonsumsi karena khasiatnya yang luar biasa sekali. Iya, ini mungkin ada tambahan lagi Gus Takin kaitannya sama menjaga daya tahan tubuh, karena jenengan juga ini aktivitasnya cukup sangat padat di dalam pondok pesantren itu. Iya, filosofi saya ketika bersama dengan jamaah dan santri. Iya. Cara pandang, jadi pola pandang, pola pikir, pola makan, kan begitu ya. Jadi pola pikir kita husnudon terhadap apapun. Kemudian pola makannya ya kita makan seadanya yang bergizi. Husnudon dan juga pola pikir. Gus Imron mungkin ada tambahan sedikit. Menggarisbawahi disampaikan oleh Gus Takin. Makanan bergizi. Salah satunya itu selalu saya sampaikan, makanan Anda memenuhi kebutuhan gizi tetapi juga yang berkualitas. Oke. Makanan Anda harus memenuhi gizi dan juga berkualitas.
Aduh, sangat komplit sekali dan tepat kalau Anda memang memilih King Pandanus sebagai salah satu herbal menjaga daya tahan tubuh. Baik, saya Cindy bersama dengan Gus Imron juga selaku narasumber dari King Pandanus dan juga Gus Sakin dari Pondok Pesantren Haji Yakub Lirboyo Kediri harus pamit dulu dalam program Waktunya Sehat. Sehat selalu dan jangan lupa King Pandanusnya harus tersedia di rumah. Kita pamit dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan talk show Waktunya Sehat yang dipersembahkan oleh King Pandanus, kapsul ekstrak buah merah Papua. Ngapunten, boleh tahu keluhan jenengan apa sih Pak? Keluhan ini akhir-akhir ini diabetes, terakhir itu saya tes 350. Yang saya keluhkan benjolan di payudara saya. Saya punya keluhan itu tensi saya itu naik turun. Tensi saya itu 155. Riyen iki mboten saged napa-napa, siram nggih nyirami, tilem lenggah ngaten nggih mawon. Alhamdulillah akhir-akhir ini ketemu King Pandanus sudah habis 2,5 botol. Tenaga saya alhamdulillah ada tenaga dan alhamdulillah tidak pernah lemas. Ibu-ibu ingkang sakit darah tinggi kados kula niki monggo minum King Pandanus biar sehat kados kula niki. Samenika wonten King Pandanus nggih alhamdulillah samenika sampun saged maem-maemipun kathah. Alhamdulillah wonten perubahan kathah sanget. Saya minum King Pandanus sekarang mulai reda. Minum ini King Pandanus ini badan saya kan lebih kuat. Minum King Pandanus setiap hari. Ribuan orang telah membuktikan khasiat King Pandanus. Sekarang giliran Anda.